Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, agar senantiasa selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surah yang luar biasa. Salah satu surah yang ketika dibacakan oleh Umar bin Yasir membuat kedua orang tuanya masuk Islam. Surah tersebut adalah surah Ad-Duha. Terdapat satu ayat yang memiliki arti yang begitu besar, memiliki makna yang begitu dalam. Ayat tersebut adalah Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dari ayat tersebut, Allah menyuruh kita untuk menjadi hamba yang tidak mudah berputus asa. Dari ayat tersebut, Allah menyuruh kita untuk menjadi hamba yang tidak pesimis. Dari ayat tersebut, Allah menyuruh kita menjadi hamba yang tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena siapapun boleh meninggalkan kita. Keluarga bisa meninggalkan kita, teman bisa meninggalkan kita, pasangan bisa meninggalkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu membersamai kita dalam keadaan apapun. Allah membersamai kita ketika kita sedang diuji. Allah selalu menemani kita dalam keadaan kita sedang diberi nikmat. Pasangan, terkadang ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang ngambek, pasangan bisa saja tidak menerima telepon dari kita, tidak menerima pesan dari kita, bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat dosa, ketika kita sedang berbuat maksiat dan kita datang memohon ampun kepada Allah, Allah selalu mengampuni kita. Allah selalu mengijabah semua doa-doa kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Begitupun dengan teman, sahabat, mereka bisa meninggalkan kita ketika ada hal yang membuat dia tidak nyaman. Tapi Allah tuh sering loh dapat hal yang gak nyaman dari kita hambanya. Tapi apa? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu membersamai kita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Rasa-rasanya gak ada cinta sejati dan cinta yang pasti melainkan cinta Allah kepada hambanya. Bahkan cinta dan kasih sayang seorang ibu pun gak bisa nandingin cinta Allah kepada hambanya. Ibu adalah orang yang udah mengandung kita dalam keadaan payah kepayahan, yang melahirkan kita dengan resiko nyawa, yang menyusui kita selama 2 tahun lamanya, dan membesarkan kita dalam segala bentuk pengorbanan. Bila dibandingkan dengan cinta Allah kepada hambanya, pengorbanan ibu gak ada arti apa-apa. Ibu bisa saja marah walaupun dia sangat menyayangi kita. Ibu bisa saja kecewa, bahkan sedih, walaupun dia sangat menyayangi kita. Dan ibu bisa saja membuat kita kecewa, bahkan sedih, walaupun dia sangat menyayangi kita. Tetapi Allah tidak pernah mengecewakanmu. Allah tidak pernah membencimu, dan Allah tidak pernah membuatmu bersedih. Maka dari itu Allah berkata, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika semua orang meninggalkanmu, maka Allah tidak akan meninggalkanmu. Ketika semua orang mengecewakanmu, maka Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Artinya, ketika kita banyak berbuat dosa,
Ketika kita banyak berbuat maksiat, lalu datang bersimpuh dan memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka Allah akan mengijabah semua doa-doa kita. Apalagi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, besar nikmat yang akan kita dapat. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ini kita bisa mencoba menjadikan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa down, mari kita coba baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita mengaku Allah hasbi, Allah cukup untuk saya, ketika kita merasa Allah itu hasbunallah, maka seharusnya kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala adalah kalimat motivasi banget buat kehidupan kita. Terjemahan dari kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa juga diartikan dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Terjemahan dari kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa juga kita artikan atau bisa juga kita terjemahkan dengan kalimat inna ma'al usri yusran. Apa bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala gak pernah ninggalin hambanya ketika sedang diberi ujian? Kita ambil contoh dari kisah Nabi Allah Muhammad SAW dalam surah Ad-Duha yang berbunyi alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah kamu didapati oleh Allah dalam keadaan yatim lalu diberi perlindungan? Arti dari kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu Allah gak pernah ninggalin hambanya. Allah gak pernah benci sama hambanya. Allah tuh gak pernah kelewatan untuk merhatiin hambanya. Allah gak pernah tuh teman-teman yang namanya offline untuk memperhatikan hamba-hambanya yang ketika membutuhkan pertolongan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalimat ini bisa banget jadi penyemangat teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih mau mengampuni kita. Apalagi nanti di saat kita telah taat. Masya Allah, begitu banyak nikmat yang akan kita peroleh. Insya Allah.